Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Nabila. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya PPT yang berjudul Pengantar Hukum dan Hukum di Indonesia. Pengertian hukum dan hukum bisnis di Indonesia. Hukum adalah sistem aturan atau norma yang ditetapkan oleh negara untuk mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hukum bertujuan untuk menciptakan keteraturan, keadilan, dan kepastian dalam masyarakat. Di Indonesia, hukum diatur dalam berbagai perundang-undangan seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan-keputusan lain yang berlaku. Pengertian hukum dan hukum bisnis di Indonesia. Hukum bisnis adalah cabang hukum yang mengatur tentang segala hal yang berkaitan dengan aktivitas bisnis atau kegiatan ekonomi. Hukum ini mencakup berbagai peraturan yang mengatur hubungan antara individu, perusahaan, atau badan hukum dalam menjalankan bisnis seperti perjanjian, transaksi perdagangan, kontrak, hak, kekayaan intelektual, hukum persaingan usaha, dan penyelesaian sengketa bisnis. Di Indonesia, hukum bisnis seringkali merujuk pada peraturan-peraturan yang berlaku dalam sistem perekonomian yang mengatur usaha dan perdagangan, seperti Undang-Undang tentang Perseorangan Terbatas, Perdagangan, dan Perlindungan Konsumen. Dasar hukum. Dasar hukum adalah sumber atau landasan yang menjadi acuan dalam pembentukan pelaksanaan dan penegakan hukum. Dasar hukum menetapkan norma-norma yang harus dipatuhi oleh semua pihak dalam suatu negara. Di Indonesia, dasar hukum adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945. UUD ini tidak mengatur hal-hal yang terperinci, melainkan hanya menjabarkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar bagi peraturan-peraturan lainnya. Di Indonesia, dasar hukum tertinggi adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau UUD 1945. UUD 1945 berfungsi sebagai konstitusi yang mengatur struktur pemerintahan, hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip dasar negara. Setiap peraturan perundang-undangan di Indonesia harus sesuai dengan UUD 1945. Tujuan hukum di Indonesia. Adanya hukum bisnis bertujuan untuk mengatur serta melindungi berbagai jenis bisnis atau usaha dagang yang dilakukan, mulai dari bisnis dengan skala besar hingga bisnis kecil seperti UMKM. Yang kedua, hukum bisnis dibuat untuk melindungi kita sebagai pelaku ekonomi dari hal-hal curang yang mungkin saja dilakukan oleh pihak lain. Yang ketiga, untuk menciptakan kegiatan bisnis yang aman, tertib, damai, serta adil untuk semua pelaku bisnis sehingga kita bisa merasakan keuntungan bersama-sama. Yang keempat, untuk menjamin keamanan saat para pelaku ekonomi bertransaksi sehingga prosesnya pun lancar tanpa hambatan. Yang kelima, untuk mewujudkan tujuan bersama yakni mendapatkan keuntungan dalam berbisnis. Yang keenam, mewujudkan kepuasan dalam hidup manusia. Sumber hukum bisnis di Indonesia. Hukum bisnis yang berlaku di Indonesia sendiri terdiri dari dua sumber utama, yakni sumber hukum material yang didasarkan pada agama, kondisi sosial ekonomi masyarakat, serta tata hukum yang berlaku di negara lain. Sumber satu lagi yakni disebut sumber formil yang berasal dari UUD 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, hingga putusan hakim. Berikut ini beberapa contoh sumber hukum bisnis formil yang mengatur jalannya kegiatan bisnis atau kegiatan usaha agar berjalan dengan lancar. Yang pertama, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Sumber hukum bisnis ini mengatur terkait dengan masalah-masalah seperti penipuan yang mungkin saja terjadi dalam melakukan transaksi. Yang kedua, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD. Sumber hukum bisnis ini mengatur terkaitnya perdagangan seperti pembentukan badan usaha, contohnya CV dan juga firma. Yang ketiga, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata.
Sumber hukum bisnis ini mengatur terkait aturan jual beli, pinjaman, kredit, dan juga sewa, serta beberapa transaksi lainnya seperti bisnis. Fungsi hukum di Indonesia. Hukum di Indonesia itu memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, menjaga ketertiban dan keteraturan masyarakat. Yang kedua, menjamin stabilitas. Yang ketiga, menciptakan keadilan. Yang keempat, mengatur interaksi sosial. Yang kelima, menggerakkan pembangunan. Yang keenam, memberikan kepastian hukum. Yang ketujuh, menjaga kepentingan manusia. Yang kedelapan, mencegah agar tidak ada yang main hakim sendiri. Yang kesembilan, memberikan sanksi kepada pelanggaran hukum. Dan yang kesepuluh, melakukan pengawasan terhadap aparatur penegak hukum. Prinsip-prinsip dasar etika bisnis. Prinsip-prinsip dasar etika bisnis yaitu memahami etika bisnis tertentu, harus mengenali prinsip-prinsip etika bisnis. Nah, di dalamnya itu memuat 5 prinsip etika bisnis. Yang pertama, prinsip otonomi. Kemampuan seseorang bertindak berdasarkan kesadaran dirinya sendiri tanpa pengaruh dari pihak lain. Maka harapannya setiap pemilik bisnis akan mampu melakukan apa saja yang diinginkan demi perkembangan bisnisnya tanpa adanya intervensi dari pemilik bisnis dari pihak lain. Meskipun bisnis tersebut dibangun oleh 2 orang atau lebih, mereka tetap memiliki hak untuk berpendapat mengenai kemajuan bisnis. Yang kedua, prinsip kejujuran. Sifat terbuka dan memenuhi syarat-syarat bisnis. Sifat kejujuran ini harus ditanamkan dan berlaku pada partner bisnis, investor, maupun konsumen. Yang ketiga, prinsip keadilan. Wajib mampu bersikap sama secara objektif, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan. Misal dalam bisnis kuliner, salah satu pemilik aktif dalam jual beli setiap hari, sedangkan pemilik lainnya sebagai penyokong dana saja yang tidak ikut dalam proses jual beli, maka keadilan presentase hasil itu juga harus disesuaikan. Yang keempat, prinsip saling menguntungkan. Tidak ada pihak yang dirugikan dalam bisnis. Jangan sampai sebuah bisnis dibuat dengan tidak mendapatkan keuntungan, apalagi tidak saling menguntungkan satu sama lain. Yang kelima, prinsip integritas moral. Memenuhi standar moralitas, dengan kata lain, profesi apapun wajib berkomitmen penuh untuk melindungi kewajiban kerja, diri sendiri, dan masyarakat umum. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata atau kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.